Saya mau bercerita, ini kisah nyata. Suatu ketika saya diundang oleh Istana Anak Yatim Batu Licin khotbah Jumat. Ini fakta, kejadian benar. Saya khotbah Jumat, ada bapak-bapak datang usia kira-kira 50 tahun. Dia datang di depan saya, dia pegang pahaku, lalu dia meneteskan air mata dan berkata, "Ustadz, doakan saya." "Ilo doang kak kasih Ustadz." Saya bilang, "Kenapa ki Pak?" "Begini Ustadz, 4 tahun saya merantau bisnis alat berat. Alhamdulillah sukses. Tapi 2 bulan terakhir ini Ustadz saya bangkrut. Andai saja saya bangkrut tidak masalah. Tapi saya bangkrut dengan meninggalkan utang. Saya mau pulang kampung ke Sulawesi, malu tinggalkan kampung pulang bawa utang. Saya mau tinggal di sini, dikejar-kejar saya sama yang punya uang. Mobilku habis disita Ustadz, tolong doakan saya." Saya bilang, "Baiklah Pak, sebelum saya doakan, tolong jawab pertanyaanku dengan jujur. Jangan ki bohong di." "Iya Ustadz. Pertama, pertanyaan saya, bagaimana sholatnya Bapak selama ini?" Apa dia bilang? "Oh itu dia Ustadz. Selama nak kena kak duit Ustadz, hari Jumat saja saya datang. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Selama khotbah saya tidur." Dalam hatiku, iya na tu sabakna cilaka. 2, saya tanya lagi, tolong jawab dengan jujur. Bagaimana Bapak memuliakan istri selama ini? Bagaimana Bapak menghormati istrinya? Dia bilang, "Wah itu dia juga masalah Ustadz. Lebih kusuka istrinya orang daripada istriku." Oh dalam hatiku, ya tuh na tu sabarin bo. Yang ketiga saya tanya lagi, bagaimana Bapak menghormati orang tua selama ini? "Waduh Ustadz, selama saya merantau tidak pernah saya pulang lihat orang tuaku." Yang keempat, tolong jawab jujur. Bagaimana Bapak bayar zakat sedekah selama berbisnis? Wah itu dia Ustadz, lebih banyak masuk ke panti pijat daripada panti asuhan. Saya sudah jangan banyak cerita. Inilah 4 sebabnya. Saya bilang, "Pak, mau sukses, mau Ustadz. Mau kembali usahanya, mau Ustadz. Maka lakukan 4 ini. 1, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Pakai singi sempajata. 2, muliakan istri, hindari maksiat. 3, muliakan orang tua, penuhi kewajiban sebagai anak. Dan yang keempat, jangan lupa dapat rezeki, bayar zakat dan sedekah." Lakukan 4 hal ini Pak. Telepon saya 2 bulan yang akan datang. Saya berani sampaikan ke dia waktu itu, telepon saya 2 bulan yang akan datang. Kalau tidak menjadi baik hidupnya, telepon saya, katai saya Ustadz Dasat, Ustadz pembohong. Kalau tidak berubah menjadi bagus. Kenapa saya berani katakan ini? Banyak orang saya kasih terapi seperti ini, alhamdulillah kembali sukses usahanya. Ringkas kisah, beberapa hari kemudian, belum cukup 2 bulan, baru 2 minggu, hari Jumat berlalu belum ada telepon. Jumat kedua selesai saya khotbah ada telepon bunyi. "Assalamualaikum Ustadz." "Waalaikumsalam." "Masih ingat saya Ustadz?" Saya bilang dalam hati, siapa ini sok merasa saya kenal. Banyaknya itu yang telepon saya. "Masih ingat saya Ustadz?" "Iya, siapa Dik?" Dia bilang, "Saya Ustadz yang ketemu di Istana Anak Yatim Batu Licin." "Oh, ini Deng, magani. Orang Bugis." Apa jawabannya? Saya tidak sangka Pak. Apa dia jawab? "Alhamdulillah Ustadz, semua mobilku yang disita sudah kulunasi." Hebatnya ini dalam hati saya. Belum 2 bulan. Baru 2 minggu. Lunas utang-utangnya. "Alhamdulillah Ustadz, besok saya mau ke Surabaya beli mobil. Mobil besar." Apa itu yang begini tuh? Apalagi namanya wakil itu? Pak wakil itu apa itu yang begini ini? Apa itu? Eskapator. Saya biasa bayangkan enaknya nih kalau ada mobilku begini. Kalau mau pergi pasar macet, saya tinggal dorong mobilnya orang.
Dia mau ke Surabaya Ustadz beli eskapator. Alhamdulillah. Bahkan terakhir dia telepon saya, Ustadz saya mau ke Berau. Untuk apa? Saya mau beli sawit ratusan hektar. Doakan makin sukses Ustadz. Dan dia katakan, Alhamdulillah saya sudah beli juga kapal penangkap ikan yang besar. Heran saya Pak, tidak sampai 2 bulan berhasil dengan baik mengembalikan hidupnya menjadi lebih bagus. Saya tanyalah, memang bagaimana selama ini? Dia bilang, Alhamdulillah Ustadz, semenjak kita kembali, sholatku saya pelihara dengan baik. Saya berusaha sholat awal waktu dan saya usahakan sholat di masjid dan saya tambah tahajud. Alhamdulillah Ustadz, setelah ketemu sama kita, saya pulang kepada istriku, saya minta maaf, saya cium tangannya, baru saya cium pipinya puas-puas. Ya wajar namanya istrinya orang Pak, wajar Ji. Kemudian apa dia bilang, ada sisa uangku Ustadz, waktu itu saya jual, saya kemudian bayar zakat sedekah, saya pulang kampung, muliakan orang tua. Sekarang Ustadz setiap ada rezeki saya dapat, sebelum masuk rekening, yang pertama saya kirimkan dulu orang tuaku. Alhamdulillah.